Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Letak dan tata kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai salah satu kerajaan yang didirikan oleh bangsa Sunda. Kerajaan ini juga digolongkan ke dalam kerajaan-kerajaan tertua yang pernah berdiri di Indonesia. Adanya pandangan tersebut didasarkan pada penemuan-penemuan sumber sejarah baik prasasti maupun naskah kuno. Lokasi Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan penemuan dari beberapa prasasti tentang Kerajaan Tarumanegara, diketahui bahwa letak Kerajaan Tarumanegara berada di wilayah Jawa Barat, dengan pusat kerajaan diperkirakan terletak di sekitar daerah Bogor sekarang. Adapun wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, Jakarta sampai ke perbatasan Cirebon, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Purnawarman wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Barat. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Tugu telah didapat informasi bahwa Raja Purnawarman telah memerintahkan untuk menggali sebuah sungai. Penggalian sungai ini terbilang sangat besar manfaatnya, karena dengan membuat sungai buatan berarti kerajaan sedang melakukan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Menurut naskah Wangsakerta, diketahui bahwa Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya yaitu Darmayawarman. Beliau menjabat dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Jaya Singawarman dimakamkan di tepi Sungai Gomati, sedangkan putranya di tepi Sungai Candrabaga. Maharaja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang ketiga. Beliau bertahta pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi. Kota itu dinamakan Sundapura. Kelak nama Sunda ini kemudian digunakan untuk menyebut orang-orang Tarumanegara secara umum. Bahkan sekarang orang yang mendiami wilayah barat Pulau Jawa disebut orang Sunda. Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah kemudian dipahami bahwa kehidupan politik yang diterapkan oleh Raja Tarumanegara pada umumnya adalah kesejahteraan dan keefisienan. Politik raja dalam mengatur rakyatnya dijalankan dengan melakukan upaya-upaya mensejahterakan rakyatnya. Salah satu caranya dengan membuat sungai-sungai buatan ataupun melebarkan sungai yang sudah ada sebagai upaya mensejahterakan rakyat sehingga pamor raja di mata rakyat menjadi baik. Sementara untuk keefisienan, tercatat Tarumanegara melakukan pemindahan ibu kota sebagai upaya lancarnya arus pemerintahan. Selain itu, dalam rangka menghadapi pembangkang atau pemberontak politik yang dimainkan oleh Tarumanegara adalah dengan cara penaklukan. Hal tersebut diinformasikan dalam prasasti Munjul yang ditemukan di Pandeglang yang menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup seluruh Jawa Barat dan pantai Selat Sunda. Pada naskah Wangsakerta Pustaka Nusantara, Parwa 2 Sarga 3 disebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salakanagara atau Raja Tapura, Pandeglang, sampai ke Purwalingga, Purbolinggo. Meskipun demikian, secara tradisional Sungai Cipamali, Brebes, dianggap batas kekuasaan raja-raja penguasa Jawa Barat pada masa silam. Kehadiran prasasti Purnawarman di Pasir Muara, yang memberitakan Raja Sunda pada tahun 536 Masehi, merupakan gejala bahwa ibu kota Sundapura telah berubah status menjadi sebuah kerajaan daerah. Hal ini berarti, pusat pemerintahan Tarumanegara telah bergeser ke tempat lain. Contoh serupa dapat dilihat dari kedudukan Raja Tapura atau Salakanagara, Kota Perak, yang disebut Argira oleh Ptolemes dalam tahun 150 M. Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Dewa Warman, dari Dewa Warman 1 sampai 8. Ketika pusat pemerintahan beralih dari Raja Tapura ke Tarumangara, maka Salakanagara berubah status menjadi kerajaan daerah. Jaya Singawarman, pendiri Tarumanegara, adalah menantu Raja Dewa Warman 8.
Ia sendiri seorang Maharesi dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah bagian timur. Pada tahun 526 Masehi, Manikmaya menantu Suryawarman, mendirikan kerajaan baru di Kendan, daerah Nagrek antara Bandung dan Limbangan Garut. Putra Manikmaya ini tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumangara dan kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang Tarumanagara. Perkembangan daerah timur menjadi lebih berkembang ketika Cicit Manikmaya mendirikan kerajaan Galuh dalam tahun 612 Masehi. Tarumanagara sendiri hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja saja. Pada tahun 669 Masehi, Linggawarman adalah Raja Tarumanagara yang terakhir, digantikan menantunya Tarusbawa. Linggawarman sendiri mempunyai dua orang putri, yang sulung bernama Manasih dan menjadi istri Tarusbawa dari Sunda, dan yang kedua bernama Sobakancana dan menjadi istri Dapuntahyang Sri Jayanasa pendiri Kerajaan Sriwijaya. Secara otomatis, tahta kekuasaan Tarumanagara jatuh kepada menantunya dari putri sulungnya, yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanagara berakhir dengan beralihnya tahta kepada Tarusbawa, karena Tarusbawa pribadi lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Tarumanagara. Atas pengalihan kekuasaan ke Sunda ini, hanya Galuh yang tidak sepakat dan memutuskan untuk berpisah dari Sunda dan mewarisi wilayah Tarumanagara. Berikut adalah raja-raja Tarumanagara menurut naskah Wangsakerta. 1. Jaya Singawarman tahun 358 sampai 382 Masehi. 2. Darmayawarman tahun 382 sampai 395 Masehi. 3. Purnawarman tahun 395 sampai 434 Masehi. 4. Wisnuwarman tahun 434 sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman tahun 455 sampai 515 Masehi. 6. Candrawarman tahun 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman tahun 535 sampai 561 Masehi. 8. Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi. 9. Sudawarman tahun 628 sampai 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi. 11. Naga Jayawarman tahun 640 sampai 666 Masehi. 12. Linggawarman tahun 666 sampai 669 Masehi.